Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan memulai pembelajaran tentang BBMA Multi Time Frame. Ini adalah level kedua ya guys ya dari pelajaran BBMA. Level pertama adalah playlist BBMA Basic yang ada di channel YouTube saya ya. Di sini akan saya tunjukkan. Nah, ini ya guys ya, ada playlist BBMA Basic. Ini adalah level pertama dari pembelajaran BBMA. Jika kalian belum menonton video di sini dan kalian masih sangat baru di BBMA Basic, belum pernah belajar BBMA sebelumnya, maka kalian akan kesulitan guys untuk memahami materi pada video kali ini. Oke, jadi ini adalah video pertama dari playlist BBMA Multi Time Frame. Nantinya ini saya sudah menyusun ya untuk list videonya. Dalam playlist ini nanti akan ada 5 video guys. Jadi hanya 5 video, tapi mungkin videonya agak panjang-panjang ya. Jadi silahkan disimak dengan baik. Ini saya jelaskan pelan-pelan, karena kemarin ada yang bilang ternyata saya jelasinnya terlalu tergesa-gesa mungkin ya. Jadi mungkin kurang bisa difahami. Jadi saya berusaha sekarang menjelaskan pelan-pelan untuk teman-teman yang mungkin kurang cepat. Ya kalian bisa nontonnya dengan speed 2 kali lipat. Oke? Oke guys, jadi kita akan membahas tentang BBMA Multi Time Frame. Sebenarnya apa itu Multi Time Frame ya? Sebenarnya Multi Time Frame itu adalah cara agar kita untuk menvalidasi suatu setup. Nah, kita kan sudah belajar yang namanya signal ya, dan juga kita sudah belajar setup, ya kan? Nah, misalnya di sini kita melihat ada signal ya di sini. Nah, di sini kita melihat ada signal ya guys ya, yaitu momentum. Ketika terjadi momentum, kita kan nggak boleh langsung entry ya. Kita entry-nya menunggu re-entry di sebelah sini. Terus kenapa re-entry ini kok sampai sampai sini? Kok terbablas sampai sini, terseret sampai sini, kok tidak langsung naik? Nah, itu yang kuncinya menggunakan BBMA Multi Time Frame. Kalau kita hanya menggunakan satu time frame doang, ya, kita kan akan langsung entry. Ketika ada candlestick yang dia masuk area re-entry dan dia close di area sini, kita akan langsung entry. Tapi kita akan floating banyak. Apalagi ini candle daily ya, ini pasti sudah 500 pip lebih kalau ini gold. Ya, terus bagaimana caranya agar kita bisa entry di sini? Terus kita naik bisa, ini mungkin sekitar 1500 pip ya, kalau candle daily sampai sepanjang ini. Nah, ini yang menggunakan materi BBMA Multi Time Frame. Seperti itu ya. Jadi untuk memvalidkan re-entry itu, kita nanti akan melihat time frame bawahnya atau time frame atasnya. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Di sini pertama saya ingin menjelaskan dulu time frame apa saja yang digunakan. Ya, ini basicnya guys. Ini basicnya. Jadi yang pertama, kita memiliki time frame monthly. Ya, saya singkat M. Kemudian setelah monthly, kita memiliki weekly, ya kan? Setelah itu kita memiliki daily. Setelah daily kita pakai H4. Setelah itu kita pakai H1. Setelah itu M15. Sebenarnya masih ada lagi ya, kita bisa pakai M5 sama M1, tapi saya kurang suka pakai itu guys. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita tulis saja supaya untuk jika kalian ingin scalping nanti itu akan berguna. Oke, di sini akan saya tulis ulang ya guys ya. Oke, di sini nggak cukup dikit ya, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Kita akan lingkari semuanya. Nah, maksudnya kita dalam BBMA itu hanya menggunakan time frame ini guys. Mungkin kalau kalian belajar ICT atau SMC atau apa, kalian mungkin biasanya entry di M3, M2 atau apa. Nah, kalau di BBMA itu kita tidak menggunakan itu. Kita hanya fokus kepada time frame ini saja. Nah, nanti akan ada istilah yang namanya time frame 1 sama time frame 2, guys. Misalkan ini time frame 1, maka ini time frame 2 dan ini time frame ketiga. Maksudnya gimana? Jika kalian pas patokannya ya, patokan untuk analisanya itu menggunakan monthly, candle bulanan, maka time frame keduanya adalah weekly, time frame ketiganya adalah daily. Paham ya? Ini harus paham dulu guys, supaya nanti nggak bingung ya. Begitu juga time frame bawahnya. Misalnya, kalian acuannya itu adalah time frame H4. Berarti ini time frame 1, time frame 2-nya H1, time frame 3-nya M15.
Paham ya? Yang penting kalian harus paham dulu. Nah, kalian itu harus fokus di satu time frame untuk acuan per pair, guys. Per pair. Misalnya, saya itu akunnya juga beda-beda, guys. Saya satu akun itu khusus untuk XAU misalnya. Nah, di sini saya hanya fokus kepada H4. Ini kalau saya ya, di XAU saya fokus H4. Saya nggak scalping, nggak apa, saya mainnya H4, guys. Jadi saya trading itu bisa saya nginep sampai seminggu, 2 minggu biasa. Tapi ya sekali profit biasanya bisa ribuan dolar ya. Karena kalau scalping tuh capek, guys. Saya nggak suka scalping ya, karena di psikologi itu kurang tenang itu. Capek itu. Capek banget. Kalau pakai H4 ini tenang ya. Kalian bisa nyontoh saya atau bisa pakai scalping juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, karena saya pakai fokus di H4 di XAU, maka time frame pertama saya adalah H4, time frame keduanya H1, time frame ketiganya M15. Saya rasa di sini mudah ya guys ya. Untuk ini insya Allah kalian sudah paham ya. Maksudnya dengan penjelasan ini saja sudah bisa difahami lah dengan baik tentang penggunaan time frame apa saja yang kita gunakan. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang apa yang terjadi di setiap time frame. Apa yang terjadi di setiap time frame. Oke, sekarang kita milih dulu guys. Kita milih dulu, kita mau fokus di time frame mana. Nah, di sini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita contohkan pakai XAU saja ya. Karena kita semua suka gold ya. Ya banyak yang suka gold lah. Saya fokusnya di H4 kalau saya ya, kalau saya. Berarti time frame keduanya adalah H1, kemudian time frame ketiganya M15. Nah, nanti kan kita sudah mengenal ya, sudah mengenal istilah-istilah yang ada di BBMA. Misalnya kita ada signal. Ini signal ya, nggak boleh entry. Itu yang pertama kita ada momentum. Sama yang kedua kita ada apa guys? Ya benar, CSAK. Candlestick arah kuku. Kalau ada momentum di time frame pertama, apa yang terjadi di time frame kedua? Kalau ada CSAK di time frame pertama, apa yang terjadi di time frame kedua? Seperti itu. Nah, jadi gini guys, jadi gini. Ini harus difahami ya, harus difahami. Jika ada momentum di time frame pertama, di time frame pertama, maka harus dia ada CSAK di TF atasnya guys. Gak susah ya, atas ya. Jadi misalnya, ini saya harap kalian menggunakan ini ya guys ya, menggunakan apa nulis ya atau kalian hafalin atau gimana. Pokoknya gini, jika ada momentum di misalnya di H4 ada momentum, saya sikat MMT, maka di daily ini harus ada CSAK. Harus, guys. Kalau di sini ada momentum, di H4 ada momentum, tapi di daily tidak ada CSAK, maka momentum H4 ini tidak kuat. Kalau tidak kuat berarti kita tidak bisa ikuti itu. Kan momentum kan signal ya. Signal ini apa? Ini kan signal awal. Nanti kita nunggu re-entry, setelah itu kita entry. Nah, kalau signalnya saja ini buruk, maka kita nggak boleh mengikuti itu. Paham ya? Jadi, jika momentum di time frame pertama, maka harus ada CSAK di time frame atasnya. Paham ya guys ya? Saya kira mudah lah ya, nggak terlalu sulit ya. Nah, begitu juga kebalikannya guys. Jika ada CSAK, misalnya kan saya fokus hanya kepada H4 ya. Misalnya di H4 ini ada CSAK, maka di time frame bawahnya, yaitu H1, itu harus ada momentum. Baru CSAK ini kita katakan valid. Jika di H4 ada CSAK, tapi di H1 tidak ada momentum, maka ya nggak valid guys, nggak bisa kita ikuti signal itu. Begitu juga sebaliknya, jika kalian ingin fokus di H1, maka time frame keduanya M15, time frame ketiganya M5. Nah, jika di H1 time frame acuan kalian itu melihat momentum, terus ternyata di time frame atasnya yaitu H4 tidak membentuk CSAK, maka momentum di H1 itu tidak kuat. Paham ya? Nah, kalau di H1 membentuk CSAK, maka di M15 harus membentuk momentum. Begitu. Paham ya guys ya? Nah, kita akan langsung ke contoh saja. Ini masih awal guys, masih awal ya. Kalian saya harap jangan pusing dulu ya. Di sini kita coba menggunakan time frame H1. Kita akan coba mencari yang namanya
momentum ya guys ya. Di sini kita lihat ada momentum, ya kan? Ada candlestick yang close melewati top BB. Ya, kita tandai. Di sini juga ada momentum. Nah, dari dua momentum ini, apakah dua-duanya kuat atau ada yang lemah? Kita akan coba lihat. Apa tadi ingat ya? Kalau ada momentum di time frame pertama, maka di time frame atasnya harus ada CSAK. Jika di time frame atasnya tidak ada CSAK, maka momentum di time frame pertama ini tidak valid. Tidak bisa kita ikuti, guys. Oke, kita akan coba lihat time frame atasnya yaitu H4. Nah, kalian bisa lihat di contoh pertama yang kita kotakin pertama, ini tidak ada CSAK, guys. Nggak ada CSAK. Kalian ingat ya, CSAK itu harus candlestick-nya close, harus melewati mid BB, dan melewati semua MA. Ini kan candlestick-nya close-nya kan di sini. Tapi kan dia tidak melewati MA5, MA10 high di sini. Berarti tidak bisa kita sebut CSAK. Paham ya? Nah, karena di time frame H4 tidak ada CSAK, maka momentum di time frame H1 tadi itu tidak kuat. Momentum yang sebelah sini tadi. Kan kita menandai 2 kan tadi. Berarti yang sebelah sini tidak kuat. Terus apakah yang sini kuat? Nah, yang sini baru kuat. Kenapa? Karena di yang kita tandai di momentum kedua yang di sebelah sini, itu ada CSAK, yaitu candlestick yang close melewati semua MA dan melewati mid BB. Ini kan close-nya di sini. Melewati semua MA dan juga melewati mid BB. Candle yang ini. Ya, melewati mid BB. BB atau BB terserah lah ya. Nah, berarti kita kembali lagi ke time frame acuan. Jadi kalian harus punya time frame acuan, guys. Kalau saya H4 doang yang saya pantuin, guys. Tak pantau terus H4. Kalau ada setup baru saya pastikan. Saya nggak melihat time frame lainnya. Saya melihat time frame lainnya itu hanya untuk konfirmasi saja. Tapi untuk sinyal dan setup itu saya fokus ke time frame acuan itu tadi. Ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, guys. Ketika di time frame pertama, di yang kita tandai pertama ini, yang tadi itu re-entry-nya maksud saya momentumnya tidak kuat karena di time frame atasnya tidak ada CSAK, itu ketika dia membuat re-entry di sebelah sini, dia setway, guys. Dia nggak jelas, dia turun, naik, nggak jelas. Nggak jelas kan ini? Nah, makanya kenapa kok nggak jelas? Karena signalnya saja ini sudah nggak beres, guys. Ya, ini kan momentum kan signal ya, signal awal. Nanti berarti kalau ada momentum kita bisa entry nanti nunggu re-entry gitu kan aturannya. Nah, tapi ini momentumnya aja ini nggak jelas. Makanya kita nggak bisa dijadikan patokan. Nah, beda sama momentum yang ini. Momentumnya ini jelas. Kenapa? Karena di time frame atasnya tadi ada CSAK. Karena momentumnya jelas, kita bisa menunggu re-entry. Dan benar, ketika re-entry di sini, ini naik. Ya, ini naik. Masa setelah re-entry dia sempat naik. Ini naiknya sudah lumayan loh, guys. Ya, dari sini sekitar 3371 sampai sini 3383. Ya, 200 pip lebih, guys. Udah lumayan. Nah, terkait kenapa kok ini setelah ini turun, ya berarti di sini ada MHV. Nanti di pelajaran selanjutnya. Jadi, aturannya ketika setelah ada re-entry, kemudian naik dan dia tidak mampu menembus top BB, maka harus lari kuat-kuat karena itu menandakan market hilang volume. Market sudah tidak mampu untuk menembus lagi. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa re-entry di sini ini bagus. Dan buktinya memang naik, sempat naik 200 pip. Nah, kenapa ini bagus? Karena ini datang dari signal yang bagus. Signalnya kan di sini, signal momentum. Karena signalnya bagus, maka setup-nya juga bagus. Di sini, setup-nya juga bagus. Gitu. Paham ya? Paham lah ya. Nanti kalau saya kasih contoh lagi, nanti takutnya kelamaan ya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih contoh sekali lagi ya, terakhir ya, sekali lagi. Nah, di sini kita melihat ada candle CSAK. Nih. Iya nggak? Setuju ya? Ini adalah candle CSAK karena dia close-nya kan di daerah sini, dia close melewati mid BB dan melewati semua MA, berarti ini namanya CSAK sell. Oke, kita sudah tandai. Nah, apakah CSAK ini valid dan bagus? Maka kita akan melihat ke time frame bawahnya. Ingat, kalau CSAK di time frame yang kita patuhi, maka untuk memvalidkannya di time frame bawahnya harus ada apa? Harus ada momentum. Benar.
Kalau ini H1, maka kita akan melihat M15 apakah ada momentum di candle yang kita tandai tadi. Ini yang awal tadi kita hapus dulu ya supaya nggak bingung. Nah, yang kita tandai tadi sebelah mana? Sebelah sini. Saya rasa bukan yang itu ya. Nah, yang ini guys. Yang ini ya. Coba kita lihat dulu di H1. Oke, pelan-pelan saja guys ya. Nah, ini kita hapus dulu karena ini momentum yang gagal tadi. Nah, kita kan menandai ada CSAK di sebelah sini kan. Kita akan coba lihat time frame M15 untuk memvalidkannya berarti di M15 harus ada momentum. Kalau tadi CSAK sell, maka di M15 harus ada momentum sell. Nah, di sini kalian bisa lihat guys, di sini ada momentum sell kan di sebelah sini. Berarti CSAK yang ada di time frame H1 tadi itu valid. Valid, walaupun ini agak ke sini ya, maksud saya ini kan CSAK-nya kan di daerah sini tadi. Tapi kok momentumnya di sini? Ya berarti sebelum CSAK itu dia sudah membuat momentum. Nah, itu nggak masalah, guys. Berarti tetap CSAK-nya itu bagus. Nah, kalau CSAK-nya bagus di time frame H1 tadi, saya tetap akan mengikuti itu, guys. Mana tadi? Nah, di sini. Nah, di sini ketika ada CSAK, CSAK ini kan berarti bagus ya, sudah kita pastikan. Nah, kalau ada CSAK, kita akan menunggu re-entry. Re-entry-nya di mana? Re-entry-nya itu di area MA5, MA10 high. Kalau ini CSAK sell. Ya, ini CSAK sell. Ya udah kita tunggu aja. Nah, di sini ada re-entry sampai sini. Walaupun re-entry-nya nggak sampai ya. Ini candle yang ini. Oke, sebentar. Nah, candle yang ini kan hampir sampai ke sini ya. Tapi nggak sampai. Ya udah ini kan close-nya di sini. Saya biasanya saya langsung entry di sini, guys. Floating dikit tapi langsung terjun. Paham ya? Paham nggak? Nah, terjunnya banyak banget ini, guys. Terjunnya banyak banget ya. Dari CSA ke sini, oke turun, naik, membentuk re-entry, kita entry di sini, dia langsung turun. Turunnya banyak banget. Itu kalau kita fokus ke H1. Seperti itu. Dan kita memang harus fokus ke satu time frame, guys. Tadi kalau kalian perhatikan, di M15 itu sebenarnya ada setup juga. Di M15. Nih, saya ajarkan ya supaya kalian tuh tidak bingung, guys. Kalau kalian fokus ke banyak time frame tuh susah. Nah, di sini di M16 kan ada momentum re-entry, kan bisa entry di sini kan sebenarnya, terus turun juga. Tapi saya nggak akan entry di situ, guys. Kenapa? Karena saya fokus di H1. Jadi harus fokus satu time frame, guys. Harus fokus satu time frame. Saya kenapa kok fokus satu time frame tapi kok melihat M15? M15 itu saya lihat cuman untuk memastikan apakah signal yang muncul di time frame acuan saya yaitu H1 itu sinyalnya bagus. Kalau ternyata bagus ya udah berarti bisa saya ikuti. Nanti ketika ada re-entry, maka saya ikuti. Karena ini sinyalnya bagus. Kalau sinyalnya jelek yang kayak ini tadi, ya nggak akan saya ikuti, guys. Ini walaupun ada momentum, loh, tapi kok di H4 di time frame atasnya nggak ada CSAK, berarti ini sinyalnya jelek. Ya udah nggak akan saya ikutin, guys. Saya akan menunggu sinyal lainnya. Mungkin di sini ada MHV ini. Nah, saya akan entry di MHV ini, guys. Cara entry di MHV nanti itu ada di video episode keempat atau kelima lah. Oke, paham ya guys ya? Paham ya? Itu masih kita membahas tentang CSAK dan momentum. Nanti masih ada lagi, jika re-entry, maka time frame bawahnya itu apa? Jika MHV, maka time frame bawahnya itu apa? Jika ekstrim, maka time frame bawahnya itu apa? Nah, nanti akan kita bahas. Saya nggak tahu ya video ini durasinya sudah panjang atau enggak. Kalau sudah panjang, kemungkinan videonya akan saya bagi ya guys ya. Nanti kita akan membuat video selanjutnya lah. Intinya difahami dulu, kalau nggak paham diulang-ulang, saya harap kalian ditulis di apa. Intinya guys, pesan saya, kalian fokus dengan satu strategi. Ya, kalau kalian fokus sudah ICT misalnya atau SMC supply demand ya udah kalian fokus saja di situ, nggak usah belajar BPMA. Kalau memang belajar BPMA ya udah BPMA guys. Kalau ada teknik lain itu nggak usah iri, nggak usah ini, udah fokus saja. Kalau fokus bisa kok guys. Kalian kalian bisa lihat sendiri ya di channel saya ini, saya tunjukin gitu loh. Saya entry-nya, analisanya saya tunjukin, saya berbagi kepada kalian gitu kan. Saya juga profitnya juga alhamdulillah lumayan banyak loh. Walaupun itu memang karena modalnya banyak ya. Jadi karena saya sudah lama di trading, saya dulu modalnya juga dikit, guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya ya, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.